Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang latihan soal sejarah UTBK tahun 2022 untuk materi peristiwa penting di Eropa, Amerika, dan pengaruhnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Faktor penyebab terjadinya revolusi industri di Inggris adalah 1. Kolonisasi Inggris di India dan Malaysia. 2. Ketersediaan bahan-bahan tambang. 3. Imperialisme Inggris di Amerika dan Asia. 4. Kemampuan berinovasi dalam teknologi. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E. Jadi, semua opsi yang tersedia ini benar gitu ya. Jadi, faktor penyebab terjadinya revolusi industri di Inggris, yang pertama adalah kolonisasi Inggris di India dan Malaysia. Kemudian yang kedua, ketersediaan bahan tambang. 3. Imperialisme Inggris di Amerika dan Asia. Dan terakhir, kemampuan berinovasi dalam teknologi. Nah, revolusi industri sendiri adalah sebuah perubahan cepat di bidang industri dari penggunaan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris tahun 1750, kemudian berkembang ke seluruh Eropa. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Inti perlawanan Martin Luther pada gerakan reformasi gereja adalah menolak A. Kekuasaan gereja yang serba terpusat, B. Rencana pengesahan hubungan seks sejenis, C. Pemberian hibah rumah dan tanah untuk para bangsawan, D. Komersialisasi ajaran gereja, atau E. Keberadaan paus. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu komersialisasi ajaran gereja. Jadi inti perlawanan Martin Luther pada masa reformasi gereja adalah adanya komersialisasi gereja. Hal itu merupakan reaksi dari Martin Luther dalam menanggapi adanya surat Aflat yang dikeluarkan oleh Paus, di mana untuk menebus dosa-dosa umat, para umat dapat menebusnya dengan memberikan uang sumbangan kepada gereja. Protes yang dilakukan oleh Martin Luther ditempelkan di gereja Wittenberg, Jerman. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat yang dipelopori oleh George Washington, Thomas Jefferson, dan James Madison pada tahun 1776 dirumuskan dalam Declaration of Independence yang berisi perjuangan untuk A. Menghormati hak hidup dan kebebasan serta memperoleh kebahagiaan, B. Mengusir bangsa Inggris dari wilayah Amerika, C. Mengembalikan liberalisme, nasionalisme, dan humanisme, D. Menjaga dan menciptakan perdamaian dunia, atau E. Menyerukan perjuangan kemerdekaan bagi sesama manusia. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Jadi sesuai dengan latar belakang terjadinya revolusi Amerika, yaitu keinginan para kolonis Amerika untuk memperoleh kebebasan terlepas dari tekanan dan paksaan pemerintah koloni Inggris. Sehingga dalam Declaration of Independence di dalamnya berisi perjuangan untuk menghormati hak hidup dan kebebasan serta memperoleh kebahagiaan. Nah, revolusi Amerika sendiri diawali dengan datangnya 3 kapal Inggris yang membawa teh datang ke Amerika. Hal ini menimbulkan suasana perang gitu ya. Amerika dipaksa Inggris membayar pajak teh tersebut. Amerika menolaknya. Orang-orang Amerika menyamar sebagai orang Indian dan membuang teh tersebut ke laut. Inggris merasa tidak terima, maka pada tahun 1774 pecahlah perang Amerika Inggris, diawali di Lexington kemudian sampai ke Boston. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Penyebab utama timbulnya revolusi Amerika adalah A. Intervensi tentara Prancis pada masyarakat koloni di Amerika, B. Timbulnya kesenjangan sosial ekonomi yang tinggal di Amerika, C. Dilarangnya warga Amerika menjadi tentara Inggris, D. Penarikan pajak yang tinggi terhadap warga Amerika oleh Inggris, atau E. Tuntutan Amerika untuk memiliki wakil di Inggris ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Jadi penyebab utama timbulnya revolusi Amerika adalah penarikan pajak yang tinggi terhadap warga Amerika oleh Inggris. Orang Amerika mau membayar pajak asalkan mempunyai perwakilan parlemen di Inggris, atau biasanya dikenal dengan no taxation without representation. Raja Inggris George II menolaknya. Pada tahun 1774, 3 kapal Inggris
yang mengangkut teh datang ke Amerika. Orang-orang Amerika menyamar sebagai orang-orang Indian, kemudian melempar teh tersebut ke laut. Pecahlah Revolusi Amerika, Inggris dipimpin Jenderal Cornwallis, dan Amerika dipimpin oleh George Washington. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Revolusi Prancis secara politis ditandai dengan peristiwa A. Raja dan keluarganya dijatuhi hukum guillotine, B. Perubahan etat general menjadi Assembly Nasional, C. Penyerangan kaum revolusi terhadap gereja, D. Mengusahakan ekspor lebih besar daripada impor, atau E. Penyerbuan penjara Bastille oleh kaum revolusioner. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Jadi, revolusi Prancis berusaha untuk menumbangkan kekuasaan Raja Louis yang semena-mena. Puncak revolusi ini ditandai dengan penyerbuan penjara Bastille pada tanggal 14 Juli 1789. Penjara Bastille dianggap sebagai lambang kesewenang-wenangan raja karena banyak memenjarakan orang-orang yang dipenjara atas dasar letters de cachet. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu karya Thomas Aquinas yang sangat berpengaruh dalam gereja Katolik Roma, kemudian dikritik pada masa Renaissance adalah A. Summa contra Gentiles, B. Summa Theologiae, C. Summa Oriental, D. Bill of Rights, atau E. To Contract Social. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, Summa contra Gentiles gitu ya. Jadi buku karya Thomas Aquinas antara lain Summa contra Gentiles dan Summa Theologiae. Akan tetapi yang kemudian dikritik yaitu buku Summa contra Gentiles yang menjelaskan tentang iman Kristiani. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang opsi A. Terlanjut ke soal nomor 7. Sebelum terjadinya revolusi, warga negara Prancis terbagi dalam 3 golongan, yaitu A. Golongan 1, rohaniawan atau pendeta, golongan 2, bangsawan, dan golongan 3, pekerja. B. Golongan 1, bangsawan, golongan 2, gereja, dan golongan 3, petani. C. Golongan 1, pedagang, golongan 2, borjuis, dan golongan 3 adalah buruh. D. Golongan 1, bangsawan, golongan 2, buruh, dan golongan 3 adalah petani. Atau E. Golongan 1, pemilik modal, golongan 2, buruh, dan golongan 3 adalah buruh. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, teman-teman. Jadi, masyarakat Prancis sebelum pecahnya revolusi terstruktur ke dalam 3 golongan besar ya. Golongan pertama adalah raja dan bangsawan yang merupakan golongan paling berkuasa di Prancis. Golongan ini memiliki sejumlah hak istimewa yang tidak dimiliki oleh golongan lain. Hak-hak istimewa tersebut diantaranya hak kepemilikan tanah, hak memiliki atau mendapatkan hasil bumi yang telah dihasilkan oleh rakyat dan petani, serta hak pembebasan dari beban pajak. Golongan kedua adalah golongan pendeta. Golongan ini memiliki status yang hampir sama dengan golongan pertama. Kemudian mereka juga memiliki sejumlah hak istimewa yang membuat golongan ini cukup terpandang dan kaya raya. Hal ini disebabkan diberikannya kewenangan bagi golongan ini untuk memungut pajak dari rakyat. Dan golongan yang ketiga adalah golongan kaum borjuis dan rakyat jelata yang selalu mendapatkan penindasan dari raja. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang B. Lanjut ke soal nomor 8. Pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, digagas oleh A. J.J. Rousseau, B. Montesquieu, C. Thomas Hobbes, D. Voltaire, atau E. John Locke. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Jadi teori pemisahan kekuasaan karya Montesquieu dikenal dengan nama Trias Politica. Teori ini sebagai reaksi menentang teori absolutisme yang diusung oleh Machiavelli. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Arti penting Perang 7 tahun bagi masyarakat Amerika adalah A. Kekuasaan Inggris di Amerika berakhir, B. Amerika menjadi negara merdeka, C. Perancis berhasil menguasai Amerika, D. Kekuasaan Perancis di Amerika berakhir, atau E. Inggris dan Perancis meninggalkan Amerika. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Jadi kekuasaan Perancis di Amerika berakhir gitu ya. Jadi abad
17 terjadi perebutan wilayah di Amerika Utara antara Prancis, Inggris, dan Belanda. Perebutan ini memuncak dalam Perang 7 tahun, yang sejak 1756 hingga 1763. Sebab umum terjadinya Perang 7 tahun adalah Inggris yang menguasai daerah sepanjang pantai timur Amerika Utara, ingin menguasai seluruh Amerika Utara, termasuk daerah pedalaman yang ada di sebelah barat daerah yang dikuasai Prancis. Antara pasukan Inggris dengan pasukan Prancis sempat terjadi tembak-menembak di dekat benteng Prancis, yaitu The Quesne, Pittsburgh. Baku tembak ini menyebabkan Inggris melanggar daerah perbatasan Prancis. Hal ini semakin memicu terjadinya peperangan antara Inggris dan Prancis. Perang 7 tahun ini dimenangkan oleh Inggris. Tokoh terkenal yang muncul dalam perang ini adalah George Washington. Ia memberikan banyak kemenangan bagi Inggris. Perang 7 tahun diakhiri dengan perdamaian Paris 1763 yang isinya sebagai berikut. 1. Kanada dan Louisiana di sebelah timur Sungai Mississippi diberikan kepada Inggris, sedangkan wilayah barat tetap dikuasai Prancis. Kemudian Prancis menyerahkan semua jajahannya di India kepada Inggris. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Faktor pemicu perangnya perang saudara di Amerika pada pertengahan abad ke-19 adalah masalah perbudakan. Sebab perbudakan yang saat itu masih dipertahankan. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A, teman-teman. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya saling berhubungan. Nah, kenapa pernyataannya benar? Karena faktor yang menyebabkan perang saudara di Amerika pada pertengahan abad ke-19 adalah masalah perbudakan. Sedangkan alasannya benar karena negara-negara Amerika bagian selatan masih tetap mempertahankan perbudakan, sedangkan Amerika Serikat bagian utara menentangnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pada tanggal 16 sampai 17 Juli 1917, kaum Bolshevik mengadakan demonstrasi di bawah pimpinan Lenin melawan pemerintah. Isi tuntutan para demonstran adalah A. Pembentukan pemerintahan sosialis, B. Pemerintahan Nicholas II turun dan digantikan segera oleh pemerintah darurat, C. Bentuk kerajaan diubah menjadi republik, D. Pengurangan nilai pajak yang semula dianggap terlalu memberatkan rakyat, atau E. Pembagian wilayah Rusia ke dalam beberapa negara bagian. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, teman-teman. Jadi demonstrasi tahun 1917 terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama, revolusi terjadi pada bulan Februari 1917. Tahap kedua, revolusi terjadi pada bulan Oktober 1917. Revolusi Februari 1917 dimulai dari Petrograd, Leningrad sekarang, dan didukung oleh kaum liberal, sosialis, dan komunis. Mereka menuntut ketersediaan bahan makanan kepada Tsar Nicholas II. Aksi ini kemudian diikuti dengan aksi pemogokan. Tsar Nicholas II berupaya meredam aksi tersebut dengan mengerahkan pasukannya. Namun pasukan itu berbalik mendukung aksi pemogokan dan menentang kerajaan. Tsar Nicholas II ditawan dan dipaksa turun dari tahtanya. Kemudian mengatasi keadaan, dibentuklah pemerintah sementara yang dipimpin oleh kaum liberal. Pemerintah itu pun dikenal sebagai pemerintahan kadet. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah yang opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pada abad ke-15 sampai ke-16 terjadi revolusi perdagangan yang mendorong pertumbuhan kapitalisme di Eropa Barat. Sebab pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa telah menemukan jalur perdagangan ke dunia timur melalui laut. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, keduanya pun berhubungan. Pada abad ke-15 sampai 16 banyak bermunculan pusat-pusat perdagangan seperti kota Venesia, Genoa, dan lain-lain. Para pedagang kaya memegang peranan penting dalam segala-galanya sehingga melahirkan kapitalisme. Kondisi ini menimbulkan keinginan bangsa barat untuk mencari jalur perdagangan ke dunia timur gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sebab utama terjadinya revolusi Prancis adalah kebencian rakyat Prancis kepada penjara Bastille. Sebab penjara Bastille adalah simbol kekuasaan Raja Prancis yang absolut. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi pernyataannya salah, tapi alasannya benar gitu ya. Jadi kenapa pernyataannya salah? Karena penyebab utama terjadinya revolusi Prancis adalah penghambur-hamburan uang negara oleh permaisuri Raja Louis XVI, yaitu Marie Antoinette. Alasannya kenapa benar? Karena penjara Bastille memang merupakan simbol absolutisme Raja Prancis. Jadi soal nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14.
Latar belakang lahirnya revolusi Prancis adalah adanya ketidakadilan politik. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan 1. Adanya larangan menyampaikan pendapat di muka umum. 2. Pemilihan pegawai-pegawai pemerintah berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan profesi atau keahlian. 3. Adanya pembedaan daerah tempat tinggal berdasarkan pada status sosial dalam masyarakat Prancis. 4. Masyarakat kecil tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Jadi opsi 2 dan 4 itu benar gitu ya. Nah, jadi latar belakang terjadinya revolusi Perancis disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor ketidakadilan politik, kekuasaan raja yang absolut, krisis ekonomi, dan munculnya paham baru. Dalam bidang politik, kaum bangsawan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik, sehingga segala sesuatu ditentukan oleh bangsawan, sedangkan raja hanya mengesahkan saja. Ketidakadilan dalam bidang politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan profesi atau keahlian. Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya tindakan korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperkenankannya masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pada tanggal 4 Juli 1776, kaum kolonis di Amerika mengumumkan Declaration of Independence yang harus diakui oleh Inggris pada Perjanjian Paris 1783. Latar belakang revolusi yang dipimpin oleh George Washington ini adalah 1. Pemberlakuan berbagai sistem pajak oleh Inggris yang sangat memberatkan kaum kolonis di Amerika. 2. Keinginan kaum kolonis di Amerika untuk bebas dari segala bentuk tekanan dari penduduk asli. 3. Kaum kolonis di Amerika menuntut no taxation without representation. 4. Kaum kolonis di Amerika ingin menjadi bangsa besar yang paling berpengaruh dalam lingkup ekonomi dan politik dunia. Untuk soal nomor 15 ini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi pertama gitu ya, atau opsi A ya. Opsi B ya, yaitu opsi 1 dan opsi 3 itu benar gitu. Jadi latar belakang terjadinya revolusi Amerika antara lain 1. Pemberlakuan berbagai sistem pajak oleh Inggris. 2. Adanya tuntutan dari kaum kolonis di Amerika tentang adanya no taxation without representation. Tuntutan tersebut ditolak oleh Raja George III dari Inggris. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang B. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.